Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu terjadi peristiwa menggemparkan. Salah satu ulama terkenal asal Madinah, yakni Syekh Ali Jabir, ditusuk pisau oleh anak muda di saat beliau sedang berada di atas panggung. Pada saat itu, beliau sedang mengisi pengajian dalam rangka wisuda tahfidz di Lampung. Namun alhamdulillah, Syekh Ali Jabir masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara refleks beliau menghindar sehingga pisau tidak mengenai lehernya tapi menghujam keras di lengan Syekh Ali Jabir. Beliau selamat meski harus bersimbah darah di lengannya. Saudara, peristiwa penusukan Syekh Ali Jabir ini kemudian menjadi bola liar di medsos. Berbagai macam spekulasi muncul di Twitter, di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, penuh dengan komentar para netizen yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa pelaku penusukan Syekh Ali Jabir itu dilakukan oleh kelompok orang yang mempunyai paham keagamaan yang berbeda dengan Syekh Ali Jabir. Ada yang mengatakan pelaku penusukan dilakukan oleh orang gila. Ada juga yang mengatakan pelaku penusukan dilakukan oleh pembunuh bayaran. Bahkan juga ada yang mengatakan pelaku penusukan adalah bagian gerakan PKI. Saudara, dalam kondisi yang heboh dan situasi yang kurang kondusif, Syekh Ali Jabir kemudian mengambil sikap yang bijak. Beliau mengajak kepada masyarakat untuk menghentikan seluruh spekulasi-spekulasi yang berpotensi menimbulkan pertikaian antar anak bangsa. Beliau juga mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengaitkan peristiwa yang dialami oleh dirinya dengan urusan paham dan urusan politik. Dan beliau mengajak juga kepada masyarakat untuk mempercayakan persoalan ini kepada aparat hukum untuk menuntaskan peristiwa yang menggemparkan ini. Saudara, melakukan kekerasan dengan alasan apapun, itu adalah tindakan yang tidak beradab. Dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun. Oleh karena itu saudara, kasus ini harus segera diusut tuntas supaya tidak menjadi presiden buruk pada masa depan bangsa. Apalagi ini menyangkut seorang ulama, seorang aset bangsa. Namun demikian saudara-saudara sekalian, berspekulasi tentang siapa dalang di balik ini semua, tanpa diikuti dengan bukti yang memadai, tanpa diikuti dengan dasar yang kuat, juga tidak kalah bahayanya. Bisa mengganggu silaturahim, bisa mengganggu ukhuwah Islamiyah, bahkan bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, saudara, patut kita memberikan apresiasi kepada Syekh Ali Jabir yang dengan jiwa besar mengajak masyarakat tenang dan tidak mengembangkan spekulasi-spekulasi yang tidak kuat dasarnya. Saudara-saudara, persatuan dan kesatuan bangsa atau di dalam bahasa agama dikenal sebagai ukhuwah wataniyah adalah modal utama kekuatan sebuah bangsa. Tanpa persatuan dan kesatuan, sehebat apapun kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara akan luluh lantak tanpa persatuan. Sehebat apapun sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara, jenius-jenius semua akan hancur lebur tanpa adanya persaudaraan. Sebaliknya saudara, sehebat dan sedahsyat apapun musuh menyerang, tak akan bermakna jika persatuan dan persaudaraan kita kokoh. Itulah sebabnya saat hijrah ke Madinah, langkah utama dan pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW setelah tauhid terbangun adalah membangun persatuan dan persaudaraan. Membangun ukhuwah di antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Menyatukan kaum Aus dan kaum Khazraj. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, negara Madinah tampil menjadi negara yang kuat. Saudara, modal utama ketangguhan negara adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan pernah bermimpi menjadi negara besar jika kita selalu saling berprasangka. Jangan pernah bermimpi menjadi negara hebat
jika kita tak pernah bisa bergandeng erat. Persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah kekayaan terbesar yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Jangan biarkan persaudaraan, persatuan dan kesatuan kita diganggu oleh orang lain, diusik oleh orang lain, apalagi sampai dirampas orang lain. Akan terlalu mahal harga yang harus kita bayar, saudara. Bukan hanya harta yang akan hilang, tapi juga harga diri kita, nyawa-nyawa kita, nyawa anak-anak kita, nyawa cucu-cucu kita, nyawa generasi penerus bangsa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Saudara, terkait dengan ayat ini, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Muftil Haramain, menyatakan bahwa bercerai-berai adalah penyebab segala fitnah dan musibah, serta akan melahirkan permusuhan dan kebodohan. Oleh karena itulah Islam datang, mengajak umat manusia untuk saling asih, saling mencintai dan saling menyayangi. Beliau juga memerintahkan agar agama ini dijadikan sebagai senjata untuk berdamai dengan orang lain, bukan malah untuk memecah belah persaudaraan dan kesatuan, apalagi melakukan kekerasan atas nama agama. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita jadikan agama untuk saling mencintai dan mengasihi, bukan saling membenci. Mari kita jadikan agama untuk saling mendidik, bukan saling menghardik. Mari kita jadikan agama untuk saling merangkul, bukan saling memukul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.